Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, Dr. Haji Imam Satibi MPDI, dan seluruh sivitas akademika Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembuka tentang buku panduan kegiatan kemahasiswaan. Nah, untuk apa sih buku panduan kegiatan mahasiswaan ini? Di dalamnya itu apa aja dan bagaimana? Kita akan sedikit buka di sosialisasi kali ini. Oke, yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tentang tujuan. Nah, Bu, tujuannya apa sih untuk buku panduan kegiatan kemahasiswaan ini dibuat bidang kemahasiswaan? Yang pertama, supaya teman-teman itu tahu alur dan tata cara penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang jelas dan terarah. Nah, selama ini kan sudah berjalan, Bu, betul, tapi supaya lebih tertib lagi begitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mempunyai kegiatan kemahasiswaan dan anggaran yang jelas. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita sadari bersama bahwa anggaran itu muncul dari program kerja. Jadi saat ini bagi Hima, unit, UKM yang masih belum punya program kerja, itu segera dibikin program kerjanya. Karena berdasarkan ajuan dari program kerja itu, kami dari kemahasiswaan baru bisa mengajukan ke bidang keuangan. Begitu ya. Yang selanjutnya di sini juga termaktub tata tertib mahasiswa, aturan dan sanksi, dan seterusnya. Nah, oke, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bab pembuatan proposal. Nah, ini proposal. Banyak yang bertanya sama saya, Bu, kok proposal saya ditolak sih? Kok ini nggak didanai sih? Dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sekarang kita atur nih pembuatan proposalnya agar semuanya nanti bisa tahu kelemahan atau kelebihan dari proposal masing-masing. Yang pertama, format proposal kegiatan itu sudah kita atur di sini, mulai dari halaman sampul, halaman isi, sampai ada di mana letak logo, di mana ukuran kertas, terus apa hurufnya, alamat dan sebagainya, kita sudah ukur, ada semuanya di sini. Yang paling penting lagi, mulai tahun 2023-2024 setiap pengajuan proposal itu harus sesuai warna sampulnya. Nah, maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, kalau dari teman-teman DPM, BEM atau UKM yang tingkatannya universitas itu menggunakan warna sampul hijau tua. Nah, kemudian kalau dari Hima itu menggunakan warna sampul sesuai dengan prodinya masing-masing. Buat apa sih, Bu? Kok proposalnya warna sampulnya beda-beda? Yang pertama itu untuk mengklasifikasi kita nih. Jadi nanti di akhir periode saya pengen ngecek prodi mana yang memang aktif berkegiatan dan prodi mana yang tidak pernah berkegiatan. Dengan adanya perbedaan warna sampul, maka nanti saya bisa langsung melihat dan mengidentifikasi, oh, prodi, Hima atau unit tertentu yang memang sudah aktif begitu. Lalu yang selanjutnya yang tadi sudah saya katakan, program kerjanya itu ada dua. Jadi yang pertama program kerja yang sesuai dengan mekanisasi. Artinya gimana? Artinya setiap kali teman-teman sudah melakukan reor, pasti dong mengadakan rapat kerja dan menyusun program kerja. Harapannya hasil penyusunan program kerja itu bisa dikumpulkan ke bidang kemahasiswaan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu non-program kerja. Kegiatan non-program kerja itu kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, bagi yang kegiatan program kerja, teman-teman tinggal melakukan konfirmasi ulang bahwa kegiatan itu memang benar-benar akan dilaksanakan. Tapi kalau kegiatan yang non-program kerja, teman-teman harus melakukan diskusi awal terlebih dahulu sesuai dengan ada di sini alurnya juga. Kepada pihak bidang kemahasiswaan, apakah sekiranya program kerja tersebut bisa kita laksanakan di waktu yang memang tepat. Oh iya, bicara mengenai waktu nih teman-teman, mulai tahun ajaran 2023-2024 saya kepingin setiap kegiatan kemahasiswaan yang akan dilakukan pada bulan tertentu itu sudah terjadwal sebulan sebelumnya. Misalnya nih, sekarang bulan
Agustus, sekarang bulan Agustus. Maka saya akan melakukan penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan di bulan September. Supaya apa sih Bu? Supaya tidak berbenturan apabila teman-teman menggunakan sarana dan prasarana yang ada di kampus. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pengajuan proposalnya? Masih sama. Bagaimana alur pengajuan proposal? Pengajuan proposal masuk melalui bagian administrasi Umnu Kebumen. Nah, teman-teman tahu dong yang namanya Mbak Dewi Murti Azizah. Nah, ini dia nih, mbak-mbak yang di TU yang ada duduknya paling pojok sebelah kanan. Masukin proposal kalian ke situ. Lah, yang berbeda adalah untuk proposal dibuat rangkap 3. Bu, kenapa dibuat rangkap 3? Banyak sekali. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa untuk melakukan identifikasi maka saya membutuhkan beberapa arsip. Yang pertama adalah untuk kita berikan kepada Warek 2 bagian keuangan. Nah, itu pun kalau teman-teman mengajukan dana atau keuangan ke universitas begitu ya. Tapi kalau nggak butuh bantuan dari universitas nggak apa-apa sih, cuman tetap harus mengajukan proposal ke bidang kemahasiswaan. Oh iya, sebelum saya lanjut lagi ke yang lebih dalam, saya akan perkenalkan bagian akademik dan kemahasiswaan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Yang pertama itu ada Mas Taufik Hidayat. Mas Taufik Hidayat MPD, dia selain membantu di akademik juga membantu di kemahasiswaan. Selain itu ada Mbak Stianingrum. Nah, Mbak Stianingrum ini juga membantu di akademik dan kemahasiswaan. Tapi untuk bagian pengarsipan nanti akan dilakukan oleh Mbak Arum atau Mbak Stianingrum gitu ya. Tadi kita balik lagi. Jadi proposal dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nanti kita akan berikan untuk bidang keuangan. Kemudian yang kedua akan diarsip oleh bidang kemahasiswaan, dan yang ketiga akan dikembalikan ke mahasiswa atau hima yang bersangkutan. Hima unit atau organisasi mahasiswa yang bersangkutan. Nah Bu, kalau seandainya nih kita mau membuat proposal untuk sponsorship, boleh nggak? Boleh. Bagikan biasanya kalau proposal sponsorship butuh tanda tangan banyak, boleh. Berarti yang jilid yang ketiga itu udah perlu dijilid. Yang untuk dibalikin ke hima atau unit itu tidak perlu dijilid, tetapi di situ lembar pengesahannya dibanyakin. Misalnya kamu butuh 10 lembar atau 5 lembar, dibanyakan di situ. Tidak perlu dijilid, masukkan, kemudian nanti dari Mbak Dewi itu akan menyampaikan kepada saya dan kami akan memberikan tanda tangan basah semuanya. Jadi untuk proposal sponsor itu baiknya tidak fotokopian ya, tetapi tetap cap basah ataupun tanda tangan basah. Bisa salah satunya sih. Nah, kenapa Bu? Karena itu sebagai keaslian itu proposal gitu ya. Jadi tidak fotokopian. Nah, itu begitu juga dengan laporan pertanggungjawaban dibuat menjadi 3 sesi, 3 jilid maksud saya. Yang pertama nanti dibalikin ke bidang keuangan, yang kedua nanti dibalikin ke bidang kemahasiswaan. Kenapa Bu? Nah sama, jadi untuk bidang kemahasiswaan itu sebagai kontrol kami. Karena apa? Bagi hima, unit ataupun organisasi mahasiswa yang telah didanai kegiatannya dan belum mengajukan laporan pertanggungjawaban, maka dia tidak boleh untuk mengajukan proposal kegiatan yang selanjutnya. Gitu ya. Jadi harus mengumpulkan LPJ dulu kedua bidang tersebut. Oke. Untuk selanjutnya ada tata tertib, kode etik dan lain sebagainya, teman-teman bisa baca. Nah, ada bab penting banget yang ingin saya sampaikan di sini yang sebelumnya kita tuh nggak ada sama sekali, yaitu tentang kredit poin keaktifan mahasiswa. Apa itu? Kredit poin keaktifan mahasiswa itu adalah seperti kalau kalian itu setiap akhir semester menerima kartu hasil studi ya. Kalau sekarang ada ditambah kartu keaktifan mahasiswa. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya supaya kalian itu menjadi mahasiswa yang punya soft skill ya. Nggak cuman taunya apa kampus, kosan, tapi harus punya soft skill. Salah satu soft skill itu bisa diterima dengan seberapa banyak sih kamu ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar akademik. Nah, di buku ini juga nanti sudah lengkap nih.
modelnya adalah mengumpulkan kredit poin. Contohnya nih, misalnya teman-teman jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau setiap menjadi kepengurusan itu pasti mendapatkan yang namanya SK, atau bisa mendapatkan sertifikat, atau bisa mendapatkan surat tugas. Itu nanti kita akan kumpulkan dalam bentuk poin-poin. Misalnya tadi ya, menjadi anggota DPM itu poinnya setara dengan 20 poin. Terus kemudian menjadi BEM setara dengan presiden 20 poin, pengurus 17 poin, seterusnya. Selain aktif dalam kepengurusan, teman-teman juga harus aktif dalam berkegiatan. Contohnya teman-teman mengikuti seminar nasional, seminar regional, seminar-seminar ilmiah lainnya, itu pasti mendapatkan sertifikat kan. Nah itu nanti setiap sertifikat itu akan dinilai poinnya. Bu, poin itu nanti buat apa sih Bu? Nah, pengumpulan poin ini nanti kita akan akumulasikan di akhir. Untuk apa? Untuk persiapan teman-teman mendaftar sidang skripsi. Ingat, sidang skripsi yang akan datang itu mensyaratkan adalah kecukupan poin. Lalu berapa poin Bu yang kita butuhkan untuk bisa mengikuti sidang skripsi? Untuk tahun 2023 atau 2024, tahun ajaran baru ya, itu minimal membutuhkan 50 poin. 50 poin. Banyak ya? Enggak, kalau teman-teman aktif selama 4 tahun itu menyebabkan poin yang sangat sedikit. Kemudian proyek ini juga tidak hanya dimulai dari 2023-2024, tetapi dari setahun sebelumnya, berarti tahun 2022-2023. Bagi mahasiswa tahun 2022-2023 itu ada juga poinnya, tetapi tidak sebanyak yang calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru berikutnya, hanya sekitar 30 poin. Kenapa? Nah, supaya nanti teman-teman kan masih lama nih, masih semester 2. Semester 2 itu masih panjang perjuangannya, sehingga banyak kegiatan yang sangat memungkinkan untuk teman-teman lewati. Nah, kenapa harus dibikin kredit poin ini? Ini sebagai upaya bidang kemahasiswaan agar teman-teman lebih aktif lagi dalam kegiatan dan berorganisasi. Gitu ya. Bu, mungkin nggak kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak jelas, atau misalnya dari teman-teman Ormawa ingin melakukan audiensi, atau teman-teman mahasiswa ingin bertanya jawab terkait dengan buku panduan kegiatan kemahasiswaan ini, boleh. Caranya gimana? Salah satu saja memberikan surat permohonan audiensi atau surat permohonan sosialisasi ulang secara luring, begitu ya. Tapi saya rasa teman-teman bisa membaca secara lengkap di buku panduan ini. Di buku panduan ini selain ada berbagai hal yang saya ucapkan tadi, ada beberapa hal lagi, diantaranya hasil sidang DPM. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di sini menerangkan bagaimana organisasi baru terbentuk, bagaimana sebuah organisasi mendapatkan sanksi, dan seterusnya. Maka teman-teman wajib sekali bagi para aktivis organisasi mahasiswa itu untuk melakukan atau membaca dengan seksama buku panduan ini. Begitu ya. Dan juga bagi unit yang belum masuk atau belum mempunyai buku panduan ini, silakan nanti bisa ke Mbak Arum untuk segera meminta buku panduan akademik kemahasiswaan ini ya. Dari saya itu saja sebagai pengenalan awal bahwa ternyata di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen telah melaunchingkan buku panduan kegiatan kemahasiswaan. Semoga universitas kita semakin jaya dan berkembang menjadi jauh lebih baik, dan juga mahasiswa-mahasiswinya mendapatkan kualitas yang sangat luar biasa. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.